Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya merupakan dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa IPAS, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah tersebut. Nah, mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa IPAS memiliki kode 204403 dan mata kuliah ini diajarkan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS 4 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Nah, adapun tim teaching pada mata kuliah itu ada 3 orang dosen, dan saya menjadi salah satu dari bagian tim yang mengajar sebelum ujian tengah semester itu berlangsung. Mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa IPAS asuhan mata kuliah yang wajib diampu oleh mahasiswa dan merupakan mata kuliah lanjutan dari Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan, dan juga Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir. Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk menganalisis pengetahuan tentang adaptasi anatomi fisiologi pada masa nifas, adaptasi dan fisiologi pada bayi baru lahir, menyusui secara holistic care. Nah, salah satu kewajiban saya sebagai dosen adalah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya bidang pengajaran, yang dimana pada bidang ini saya menetapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Perlu saya uraikan tentang DAI, yaitu merupakan proses saat saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Nah, materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah, di mana capaian pembelajaran mata kuliah tersebut menurunkan 8 CPMK dan menurunkan sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan tetap muka pembelajaran dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa IPAS ini terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap sendiri ada sikap S2, yaitu berjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sedangkan untuk S3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan beradab berdasarkan Pancasila. Nah, untuk S5 menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Untuk S9 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Nah, kalau CPL mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa IPAS tentang pengetahuan ada P3, yaitu menguasai konsep teoritis ilmu anatomi fisiologi, biomedik, mikrobiomedik, parasitologi, imunologi, farmakologi, dan sebagainya. Nah, untuk P5 menguasai teoritis ekologi manusia secara umum dan konsep teoritis psikologi pengembangan dan ilmu perilaku. Nah, untuk P12 menguasai konsep teoritis komunikasi efektif, pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, dan konseling. Untuk P15 menguasai prinsip dan konsep teoritis kebidanan komplementer dan kewirausahaan dalam praktik pelayanan kebidanan. Pada CPL mata kuliah ini juga memiliki keterampilan umum 1, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif. Nah, untuk keterampilan umum 2, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan juga terukur. Keterampilan khusus pada CPL mata kuliah ini menjelaskan yang pertama, mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk memilih alternatif. Nah, untuk keterampilan khusus 3, mampu mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan juga rujukan. Pada keterampilan khusus 7, mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. Kalau keterampilan khusus 11, mampu mengembangkan KIE atau promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan. Nah, pada mata kuliah Asuhan Kebidanan pada masa IPAS ini pun menjelaskan tentang CPMK. CPMK-nya ada 8. Yang pertama, di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menguraikan dan mengkategorikan konsep dasar dan adaptasi fisiologi pada
pada masa nifas. Pada CPMK yang kedua, di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu melaksanakan manajemen pada masa nifas normal dan manajemen laktasi baik pada ibu dan juga bayinya. Nah, CPMK 3, di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu menggali dan menganalisis aspek psikologis dan kultural pada masa nifas. CPMK 4, di akhir perkuliahan, mahasiswa mampu memahami konsep nifas dan biokemistri pada masa nifas dan juga biokemistri pada menyusui atau ASI eksklusif. Saya lanjutkan CPMK 5, di akhir perkuliahan mahasiswa mampu menganalisa dan melaksanakan masalah umum pada masa nifas melalui terapi komplementer. Nah, untuk CPMK 6, di akhir perkuliahan mahasiswa mampu melaksanakan asuhan komprehensif pada masa postpartum melalui pemeriksaan postnatal care. Nah, CPMK 7 menjelaskan akhir perkuliahan mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian pada masa nifas. CPMK 8, di akhir perkuliahan mahasiswa mampu melakukan edukasi masa postpartum. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini menggunakan perangkat lunak maupun perangkat keras. Pada perangkat lunak saya menggunakan Microsoft Office, PowerPoint, dan pada saat saya melakukan perkuliahan secara daring, saya menggunakan streaming online Zoom, Google Meet, dan juga menggunakan video pembelajaran. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan pada mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas. Selanjutnya kita masuk dalam aspek interaction, yaitu suatu proses interaksi antara mahasiswa dan dosen guna mencapai capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas. Nah, adapun sistem interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu Student Learning Center berdasarkan Problem Based Learning. Nah, metode pembelajaran menggunakan sistem tersebut yaitu menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik belajar lebih aktif, lebih kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Sedangkan Problem Based Learning merupakan proses pembelajaran diskusi kasus dan memecahkan masalah secara kontekstual dan juga realistis. Sistem Student Learning Center dalam pembelajaran saya terdiri dari 3. Yang pertama adalah pembelajaran interaktif, yaitu dosen memaparkan materi dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa serta meminta pendapat mahasiswa. Nah, kemudian yang kedua adalah small group discussion atau yang dikenal dengan istilah diskusi. Dengan metode pembelajaran ini, kita akan lihat betul-betul antara kelompok siswa atau mahasiswa dengan pengajar dalam menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu yang menjadi isu-isu hangat saat ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah self-direct learning, di mana metode ini berbentuk seperti pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasan berdasarkan jurnal yang telah didapatkan oleh mahasiswa. Itulah model aspek interaction yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke aspek assessment, di mana aspek assessment ini merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Nah, dalam menerima materi yang telah saya sampaikan melalui perkuliahan. Indikator penilaian yang saya gunakan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah kehadiran, bobotnya 10%, kemudian tugas dengan bobot 10%, kuis dengan bobot 5%, keaktifan untuk diskusi atau forum itu bobotnya 5%, praktikum 20%, kemudian untuk ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester masing-masing 25%. Nah, untuk hasil asesmen yang kita lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan juga objektif. Sebagai penutup, itulah tadi aspek yang saya terangkan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah asuhan kebidanan pada masa nifas. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas dengan micro teaching secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada hari ini saya akan memberikan perkuliahan terkait asuhan kebidanan pada masa nifas. Namun sebelum kita mulai perkuliahan, sama seperti biasa ya, kita membaca ayat suci Al-Quran dan juga doa belajar. Mungkin siapa yang bisa pimpin? Saya. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita melanjutkan membacakan Quran surat An-Nisa ayat 166 dan dilanjutkan dengan membacakan doa belajar. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa sudah selesai. Lanjut dengan absen ya. Saya akan absen satu persatu. Alia Agustina, Hadir. Ananda Putri Eka, Cahya Aulia Hemeto, Dwi Arianti Usman, Dwi Utari, Eka Saputri, Hadir. Fatma Karim, Hadir. Virginia, Hadir. Gustin, Hadir. Indrawati Hasan, Hadir. Jessica Francisca, Ibu Kavita Rahmawati, Siti Rahayu, Hadir, Bu. Zahida Nur Hanifah. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah sudah selesai di absen. Ada beberapa orang yang tidak hadir tadi ya. Iya. Untuk pertemuan kita yang berikutnya, mahasiswa tersebut bisa hadir kembali dalam perkuliahan saya. Ya, oke. Materi kita pada hari ini yaitu tentang asuhan kebidanan pada masa nifas. Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas tentang apa itu masa nifas. Ada yang tahu? Masa peralihan dari postpartum sampai dengan bayi ya, bayi baru lahir. Oke, ada 3 tahapan masa nifas. Yang pertama, ya. Nah, asuhan kebidanan pada masa nifas itu bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendeteksi masalah secara komprehensif atau secara menyeluruh ya, merujuk bila terjadi komplikasi bayi atau ibu, memberikan pendidikan kesehatan dan memberikan pelayanan KB. Jadi walaupun belum masuk ke mata kuliah KB, di mata kuliah asuhan kebidanan masa nifas pun kita sudah menjelaskan tentang KB, karena ada KB namanya KB pasca salin. Jadi pada saat dia melahirkan langsung dikasih KB, mau dikasih IUD ataupun langsung disuntik, seperti itu. Pemeriksaan fisik ada pada 2 jam postpartum ya. Pada 1 jam pertama dilaksanakan 15 menit dan pada 1 jam kedua dilaksanakan 30 menit. Apa saja yang diperiksa? Oke, mantap sekali. Terus pemeriksaan fisik postpartum pada 6 jam postpartum. Keadaan umum ibu seperti biasa. Karena di waktu postpartum ini infeksi tinggi sekali ya. Atau biasa juga kena bendungan ASI, sehingga ibu bisa demam,
panas dan juga kemerahan bagian payudara. Keadaan uterus, TFU kontraksi uterus. Kenapa harus diperiksa TFU-nya? Untuk memberi perkembangan abdomen. Karena kenapa diperiksa TFU-nya? Biasanya kalau umpamanya ibu melahirkan tuh masih tinggi TFU-nya, masih sekitar di atas simfisis. Itu berarti ada gumpalan-gumpalan darah yang belum keluar. Nah, itu patut dicurigai. Dan kalau seandainya gumpalan-gumpalan darahnya belum dikeluarkan, dia bisa terjadi perdarahan dan masa perdarahan atau lohea pada ibu nifas itu panjang, harusnya cuma 1 minggu, 7 hari, itu bisa sampai 2 minggu atau 12 hari. Jadi kalau seandainya ibu nifas mengeluh nih, Bu, atau saya perdarahan sudah lewat dari 7 hari. Sudah berapa hari, Bu? Sekarang sudah menuju 10 hari dan darah saya masih hitam, masih banyak keluar. Oh, berarti ada sesuatu hal yang masih ada di dalam uterus ibu. Pada saat kita tekan bagian fundus, ternyata masih tinggi. Terus masih tinggi, kita periksa, bawalah ibu nanti datang ke fasilitas kesehatan, ketemu bidan ataupun dokter. Nah, setelah diperiksa ternyata masih ada namanya itu stolsel ya, atau gumpalan-gumpalan darah yang ada di sini. Ya, betul. Terus lohea, warna, bau, dan banyaknya. Keadaan perineum seperti jahitan dan pembengkakan. Kalau dia dijahit, bagusnya dia ceboknya pakai air apa? Nggak boleh. Karena jahitan itu pakai benang ini ya, seperti benang daging. Jadi kalau benang daging itu kalau kena air hangat dia akan meregang dan putus. Jadi dianjurkan pada ibu air biasa atau air mengalir biasa. Ya, jangan air hangat. Apalagi kalau ada budaya yang apa namanya sih di Gorontalo, baraho ya. Oh iya. Ya. Uap-uap ya. Iya. Apa saya lupa namanya. Kalau diuap itu pakai daun-daun itu bisa menyebabkan peregangan pada jahitan perineum. Seperti itu, harusnya lukanya bisa menutup dengan rapat, tapi karena ada raho itu atau uap untuk kayak sauna ya, sauna untuk ibu nifas, dia bisa menegang dan terjadi pembukaan pada luka jahitan seperti itu. Terus keadaan payudara, keadaan puting susu. Keadaan puting susu bagaimana? Merah atau lecet? Ya, apalagi kalau mamanya ibu masih baru, ibu yang melahirkan baru pertama kali, otomatis puting susunya kaku. Apalagi dia belum pernah atau tidak pernah melakukan pembersihan pada puting susu. Bagian puting, yang bagian hitam apa? Areola. Terus bagian yang besarnya adalah areola. Ini bentuk putingnya beda-beda. Ada yang normal, ada yang pendek, panjang, terbenam. Ya. Yang masalah pada saat menyusui ini adalah pendek. Ya, bagaimana solusinya? Pada saat dia hamil trimester 3 dia sudah mulai ya melakukan perawatan pada payudara supaya payudara bisa menonjol, bisa untuk bayi bisa ya. Oke. Terus korpus atau badan bagian membesar berisi jaringan ikat, areola itu kelenjar keringat, dan puting itu lubang kecil yang putih merupakan muara ductus lactiferus, tempat keluarnya ASI. Kalau dilihat dari areola dan papila, serat otot polos melingkar, bayi menghisap puting. Jadi bukan cuma puting yang dihisap bayi, tapi sampai dengan areola. Jadi mulutnya membuka sampai menutupi areola. Jadi kalau cuma puting itu setengahnya ASI, setengahnya udara. Faktor yang mempengaruhi jumlah hormon oksitosin, mempengaruhi hormon cinta nih, penghambat dan pemicu, cemas, stres, sakit, keraguan. Terus pemicunya dipicu oleh apa? Membayangkan bayi dengan kasih sayang, mendengar suara bayi, beriak, terus percaya bisa menyusui. Ini yang paling banyak kurangnya. Kenapa? Percaya dan bisa menyusui karena kurangnya dukungan dari keluarga. Biasanya tuh kalau ibu melahirkan, ibu nifasnya masih istirahat, keluarga sok kasih formula ya, susu formula karena tidak ada dukungan sehingga ibunya kurang percaya diri. Terus tambah lagi dengan payudaranya tenggelam putingnya, tambah lagi tidak percaya diri. Ya, terus yang berikutnya tambah lagi ya bayinya sering
Ini komposisi ASI. Ada kolostrum, ASI peralihan, dan ASI matur. Kolostrum itu 2 sampai 4 hari. Peralihannya 4 sampai 10 hari. ASI matur atau ASI matangnya itu 10 hari setelah melahirkan. Saya rasa cukup saja sampai di sini untuk materi saya. Ada pertanyaan kira-kira? Ibu saya. Iya, silakan. Jadi Ibu, pertanyaan saya itu untuk bayi yang normal dan bayi yang punya kekurangan seperti bibirnya itu sumbing, apakah menghisapnya itu sama, cara menghisap puting susu ibunya itu sama atau bagaimana Bu? Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kan Ibu menjelaskan tentang postpartum blues, gejala-gejalanya itu kan macam stres dan punya keluarga, terus ada juga postpartum depresi. Nah, pertanyaan saya, Ibu, apa perbedaan antara postpartum blues dengan postpartum depresi? Postpartum depresi postpartum. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan jawab dulu ya pertanyaan si Dea terkait dengan isapan untuk bayi yang bibir sumbing ya. Nah, kalau untuk bibir sumbing itu khusus, dia tidak menyusui langsung, tidak direct. Ada namanya DBF ya, direct breastfeeding, atau menyusui secara langsung pada ibu. Tapi kalau untuk yang bayi sumbing tidak, dia menggunakan pipet untuk membantu bayinya bisa mendapatkan ASI tersebut. Jadi ASINya dipompa, dipumping, terus dikasih lewat pipet. Karena bibir sumbing itu kan beda-beda. Ada sumbing yang cuma di bagian depan, ada sumbing sampai rahang, ada yang depannya normal tapi bagian dalamnya sumbing. Takutnya aspirasi. Takutnya karena kan sistem pernapasan ini kan satu ini dengan pencernaan. Ya, satu aliran tapi dengan pipa yang berbeda. Ya, ada yang khusus untuk pencernaan dan ada khusus pernapasan. Saat dia menghisap, otomatis dia kan menahan nafas. Berarti kan dia menutup saluran untuk pernapasan untuk bisa lanjut ASINya ke pencernaan. Tapi kalau bibir sumbing nggak bisa, dia tidak bisa, ya kan? Karena terbelah di bagian sini. Otomatis sekalipun dia menahan nafas, tapi nafas yang keluar bisa lewat bibir ini. Jadi bisa aspirasi. Caranya dengan menggunakan pipet seperti itu, dibantu menggunakan pipet. Tapi kalau saya bayinya sudah besar, sudah bisa minum pakai sendok, jadi dipakai sendok. Boleh dia? Iya, makasih Bu. Nah, pakai sendok. Boleh dia? Iya, makasih Bu. Nah, terus untuk pertanyaan yang perbedaan antara baby blues, postpartum blues, dan juga postpartum depression. Nah, itu penelitian saya yang kemarin, saya menilai tentang stres pada ibu postpartum, post-seksio, terus cemas, dan juga depression. 3 itu berbeda. Cemas, stres, dan depresi tingkatannya. Berarti kalau masih cemas, masih agak keraguan-raguan ya. Masih cemas kira-kira bayi saya normal tidak ya pada saat lahir, kira-kira. Nah, terus kalau udah stres, dia masih belum bisa menerima kondisinya. Nah, itu biasanya yang saya sampaikan di fase taking in ya. Taking in, karena kondisi yang berbeda antara sebelum dia hamil melahirkan dan juga setelah dia melahirkan. Sebelum dia hamil melahirkan kan dia masih sendiri, masih senang-senang. Ya, setelah dia melahirkan otomatis dia sudah dengan bayinya. Ya, tambah lagi bayinya tidak bisa membedakan waktu antara pagi dan malam. Dia tidur pagi, malamnya bangun. Bisa menimbulkan stres. Nah, tingkatan stres ini kalau tidak diselesaikan atau tidak ditangani dengan baik, dia akan meningkat lagi menjadi depression. Depression itu sudah psikologi paling akhir. Nah, kalau kemarin saya penelitiannya saya pakai HARS. Saya pakai kuesioner HARS yang saya uji, saya lihat perhitungannya dia ini masih stres, cemas atau sudah depresi. Kalau depresi biasanya sudah letting-go ya. Sudah di fase letting-go, sudah di fase di mana sudah ditinggalkan oleh keluarga. Jadi keluarga ini kan datang mau lihat ibu nifas nih, ibu melahirkan sama bayinya. Terus lama-lama udah pergi kan, udah pulang kan?
Ya, tinggal ibunya sendiri yang merawat. Tambah kalau suaminya nggak ada, otomatis dari cemas, bisa tidak saya ini menjadi seorang ibu yang baik? Anak saya bisa mendapatkan ASI yang cukup tidak? Seperti itu masih cemas. Tapi kalau stres, otomatis tingkatan psikologisnya sudah saya tidak mau lagi, saya masih mau tidur, tapi bayinya masih menangis. Bagaimana caranya? Nah, itu sampai dia marah-marah. Kalau depresi dia sudah diam, psikologinya sudah terganggu, bisa jadi bayinya dihilangkan nyawanya ya. Ya, karena dia merasa bahwa bayi ini sudah mengganggu kehidupannya. Tambah suaminya. Nah, kemarin kasus Polwan itu kan dia ancam suaminya. Ya, diancam suaminya. Ditelepon suaminya, kalau kamu tidak pulang, anak bayi yang saya bakar. Seperti itu. Itu sudah fase depresi. Setelah dia bakar suaminya, dia menyesal. Dia menyesal dan dia sendiri yang bawa suaminya. Nah, itu fase depresi. Nah, kita belum bisa membedakan kamu cemas, kamu stres, kamu depresi. Dihitung dulu, harusnya dihitung dulu prosesnya, baru bisa ditentukan dia ini depresi, stres atau baru cemas. Seperti itu. Ya, jadi 3 hal yang berbeda. Kalau masih cemas kan bisa tidak saya begini, bisa tidak saya begitu. Bisa nggak ya? Mampu nggak saya? Itu baru cemas ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lainnya? Sudah cukup ya? Iya. Oke, saya rasa cukup saja materi saya pada hari ini. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan adik-adik sekalian. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya, asuhan kebidanan pada masa depan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Hit my head on the concrete back in high school. Knocked out cold, but I still remember it so